Terima kasih Wilo-Wilo yang sudah klik video ini. Sebelum menonton, saya mau minta maaf bila nantinya kami ngomongnya kesendat atau ngeblank, karena saya sendiri belum menguasai materi dan tidak bisa mengarahkan Mas Sidik, dan saya juga dan Pak Sidik mesti canggung depan kamera. Jadi bebelahan kali ini mungkin banyak ngeblank dan canggung, kikuk lah dan lain sebagainya. Tolong dimaklumin ya, dan beri kami masukan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan terus dukung Blog Lampung. Terima kasih. Kan ya iki gawe merintis podcast iki, enggak podcast ya bulan ngomong. Sebetulnya aku rekaman karo konten Blog Lampung udah lama nggak Blog Lampung. Lagi pengen bojo ini yang bersangkutan nih. Lagi pengen bojo yang bersangkutan nih, jadi ini kurang rajin bikin konten kayaknya. Iya, sampai semua rapi lu. Oh. Gitu kacau. Ya. Enggak sampai apa ya berani ini. Nggak enak. Biasa. Buat statusnya lo video tok. Kebetulan sama Bos Bejo sering diajakin apa? Bikin video weddingan, ya paling video weddingan sinematik, foto kadang-kadang. Ya udah. Oh ya, teman kita sekarang dari studio Mas Muslim, Bejo fotografer. Panji. Ya nggak? Iya. Panji. Nama studionya apa namanya? Nama IG, nama brand. Nama IG. Nama brand. Bejo 1. Bejo Studio 1. Bejo Studio 1 di Panji Patok, setelah pasar Patok. Baik Panji Pak. Kalau dari Palas, tapi kalau dari Studio Mulia sebelum pasar, Pasar. bukan anak. Studio yang lagi naik daun guys. Iya. Ya pasti yang nggak tahu. Jadi ya. kita minjem lokasinya. Nah, rent. Mas Muslim ini gue memberi kamera nggak terlalu mengaruh. Emang Cari sih. orangnya nggak ramah kamera memang. Kameranya takut kalau Tapi tukang moto seneng moto tapi nggak seneng dipoto. Ya bener lah. Yoi. jadi kita cuma bisa dengerin suaranya doang guys. Nah, kalau sekarang saya ini sudah sama Pak Sidik Rum. Yo nggak usah pak ya, Siapa yang cerita kopi? tua banget kayaknya. Udah sampai lah mungkin iya. Bro aja Bro. ya. Mas bro Rumba. Ya, sekarang kita ada sama Mas Bro Sidik Rumba. Kalau fotonya Rumba Pix. Nah, sekarang kita mau bahas tentang film yang baru tayang yang di seperti motor ini, yaitu Belada Si Roy. Film yang lokasi pengambilannya di Lampung. Terus piye? Ya, dia film Belada Si Roy ini ada beberapa skin yang di Lampung seperti Wangulit, Raja Pasar. Pantai Keduni. Dan Mas Didi ini termasuk orang yang mengerti film, jadi saya bareng dia sekarang. Seperti itu kira-kira. Terus yang jadi menariknya kalau menurut sampai sendiri, kok tiba-tiba kayaknya pengen ngobrolin film Belanda Si Roy itu. Kalau saya terus terang ya baru beberapa hari ini lah tahu kalau ada film ini, baru lihat trailernya juga beberapa hari ini. Lah kesan sing sampean tangkap ya apa nih? Kesan sampean tangkap sampean dalam film ini. Trailer film ini. Kayaknya sih ya nggak jauh-jauh mirip-mirip
Dilan lah. Kalau kita lihat setting waktu kan film lama kan, maksudnya setting waktunya tahun tua lah kan, lawas, maksudnya film lawas kira-kira gitu. Ya terus juga cara pakainya si nakinya pakai jaket, terus juga anak sekolah. Cuma bedanya kalau si Roy ini nggak pakai motor kayak Dilan sih mas. Dia juga punya anjing. Nah yang bikin uniknya itu si Roy ini anaknya almarhum Ustadz Jeffrey. Siapa? Abizar ya? Bisa. Gimana? Dikatanya kurang masuk bulan ini. Kurang. Paling masih kan kurang pusing. Iya iya. Bener. Karena benda kan bukan. Baru punya. Bener. Cipi masih bener. Dari obrolan setengah jam ya, obrolan sejam nggak kita 15 menit yang bisa diambil. Burungin lah. Enggak, intinya kita harus mau review film nih, Intinya atau lebih cenderung ke Lampungnya. lebih ke Lampungnya sama Ah. sedikit-sedikit itu filmnya. Berarti kan kita coba fokuskan wisata Lampung, berarti kan kira-kira Arnal ke iya. Pantai Kedung maksudnya kan, beneran gitu. Nah, iya makanya Pantai Sampan itu karena pengambilannya Pantai Kedung kan Pantai Kedung makanya enggak itu kan pantai di Lampung Selatan. Suara motor dan jalan-jalan. Ya naik motor mah Pantai Kedung itu pantai yang dalam kalian dalam Selatan. Jadi yang menarik dari film ini kayak kita harus nonton karena memang ya film ini salah satunya ada beberapa latar belakang yang ngambil di Lampung ya, khususnya Lampung Selatan sama Bandar Lampung ya. Ada di Pantai Kedung, kedua lah ya. Ya berarti secara nggak langsung wisata Lampung ini seksi sebetulnya. Wisata Lampung seksi karena membuat filmnya pengen ngambil latar di Pantai Kedung gitu loh, karena mungkin memang belum pernah diambil film lain kayaknya. Mungkin Enggak sih mas, enggak ya. Kenapa pengen di Lampung? Karena sutradaranya Mas Fajar itu kemarin survei di Pantai Anyer yang saya tahu itu sempat browsing lah. Mas Fajar ini survei Pantai Anyer, Serang dan sekitarnya itu merasa Pantai Anyer yang seperti diceritakan di novel itu tidak seperti sekarang ini. Pantainya yang sekarang ini lebih ramai, udah banyak mall gitu. Nah dia berpikiran cobalah dia nyebrang beda pulau kan, dia tertarik sama Pantai Kedung sama looknya di Teluk Betung. Nah kendalanya di Teluk Betung itu kan kalau di Lampung itu kan diwajibkan nih, ini kan skin Teluk Betung nggak ada normalnya tapi nggak ada sigernya. Nah toko-toko di Lampung itu kan dia wajib harus pasang siger di depan tokonya itu kan. Nah di sini si GA-nya dimainkan sama dia orang ini. Iya dihilangkan untuk mendapat look zaman dahulu yang seperti di Serang gitu. Nah teman-teman seperti ini di sana nggak ada. oh iya. Memang kalau Udah pasar yang agak jadul memang ya di Teluk itu masih banyak pasar yang settingnya masih bangunan lama, jadul. Termasuk kalau di Kalianda ada sebetulnya pasar bawah, cuman kan cuma sebaris. Pasar bawah itu ya, pasar itu sama pasar bawah. Memang kan masih bangunan jadul sih. Iya. Tahun masih pantas untuk syuting film tahun 80-an, pantas memang. Kalau di Teluk memang masih banyak. Ya makanya itu kita sebagai orang Lampung tuh wajib nonton karena dia bisa bilang baru pertama film di latar belakang di Lampung, baru pertama nggak sih? Kalau aku sih aku baru aware sama film itu ya baru ini sih di Lampung. Kalau mungkin film-film seri iya, tapi kan itu yang buat orang Lampung sendiri. Gitu. Tapi kalau sekelas Mas Fajar sendiri yang Raja Mas Fajar kayaknya baru itu. Maksudnya film bioskop loh. Dia nggak punya film bioskop Indonesia atau Lampung enak nggak sebelum ini? Kurang tahu sih.
Oh tapi berarti scene tempat di Lampung itu hanya karena memang nyari simpelnya setting biar agak jadul ya, tapi tetap itu cerita berlatar belakang di Serang gitu. Iya. Kalau ini latar belakang ceritanya di Serang. Saya nyambungnya tadi memang tak kira gitu film ini memang ngambil scene di Lampung dan memang benar-benar ceritanya tuh di Lampung, ternyata enggak. Tapi ya buat bocoran aja berarti memang salah satunya apa ya teknologi ini ya alternatif ya, ini cuma ada alternatif tempat aja rupanya. Nah tapi kerennya di sini mas ya, untungnya Pantai Kedu itu kan punya ciri khas sendiri ya, yang orang sekali lihat ini Pantai Kedu. Nah Ya, itu perahu tumbal, perahu karam ya. Perahu karam. Nah, nggak bisa dibohongin. Nggak bisa dibilang perahu karam juga tuh mas. Ya perahu bodol lah ya. Enggak, itu istilahnya enggak karam sih, itu perahu, entah karam atau enggak ya. Ini perahu itu dari jalan pasir. Tiba-tiba tahun berapa ya, intinya aku sekolah SMA itu kan lulus 2013. Di antara 2013 sampai 2017 terjadilah abrasi pantai gitu kan, jadi ombak besar. Jadi pasir pantai yang di sepanjang pasir itu kan hilang. Saya datang ya namanya abrasi pantai. Nah ternyata ada perahunya itu yang sebelum-sebelumnya itu ketutup pasir itu. Mungkin kalau kita Kayak orang Lampung ya kalau lihat set itu segogok Kedu. Nah iya. Nggak bisa dibohongin sih, memang itu Pantai Kedu kalau itu orang masih tahu. Dan ciri khas Pantai Kedu memang perahu itu. Kalau lihat trailernya sih memang ya kalau dari ini sudut pandang filmnya ya kayaknya sih dari jalan cinta sih mirip-mirip kayak Dilan sebetulnya kayaknya sih kalau lihat dalamnya. Mungkin dia kan nyorotin ke satu tokoh utama, nguatin karakter ya kan. Dan info-info sih yang pernah tak baca-baca sih, ini kan udah lama sih dari apa novel kan. Iya. Novelnya siapa penulisnya, Gong itu ya penulisnya. Nah, kenapa kok anaknya Ustaz Jepri yang main? Rupanya cerita si penulis ini memang dari muda pacoan gitu loh sama Ustaz Jepri sebelum jadi Ustaz. Jadi zaman masih kuliah itu mereka temenan. Penulisnya. Si penulis ini kan wartawan. Ustaz Jepri juga kan ya aktivis tadi kampus. Memang udah temenan jadi lama. Sampai kemudian mereka sama-sama hijrah lah, kalau bahasa ini hijrah lah ya. Jadi Ustaz. Nah, sampai banyak program TV tentang ya dakwah itu ya Ustaz Jepri. Nah, tim kreatifnya pun sih penulisnya ini, tim kreatif acara Ustaz Jepri itu memang sampai hari ini mereka masih temenan. Uci itu pernah ngomong sama si penulisnya, coba sih kalau film Baladasira nanti gue yang main gitu. Jadi Uci itu sempat ngomong dia pengen main jadi Roy-nya gitu. Uci pengen jadi si Roy ditanya, tapi karena usia nggak ada yang tahu kan, Pak Terjadi meninggal. Nah secara kebetulan nggak tahu kebetulan emang mungkin si penulis sendiri pengen Abizar ini yang main karena anaknya gitu. Jadi boleh dibilang Abizar ini nerusin keinginan almarhum lah untuk main jadi si Roy. Nah, ini akhirnya mungkin salah satu motivasinya karena itu tadi kan pengen nerusin keinginan almarhum. Jadi secara emosional memang total, kalau saya dengar sih gitu, totalitas yang dia mainnya total banget gitu, si Abizar ini meranin Roy. Mas, kalau kata sampai kan film ini dibuat kan sebelumnya ada novel kan. Menurut sampean sebagai penikmat film juga sebagai pembuat film itu kan kita sebagai orang awam itu yang nggak nonton atau yang nggak baca novel kan banyak nih seperti Dilan nih, orang yang baca novelnya Dilan itu
entah semuanya, entah berapa yang pernah baca novel Dilan merasa kecewa atas pengambilan gambar kalau difilmkan ya. Kalau menurut sampean ya, kalau aku sih nggak baca novelnya sih maksudnya. Film itu worth it nggak ditonton tanpa baca novelnya sebelumnya? Ya sebenarnya kalau apa ya, memang itu kayak hal klise umum sih. Kalau orang udah pernah nonton, orang udah pernah baca novel, terus nonton filmnya rata-rata kecewa. Nggak sesuai ekspektasi dia kan? Karena kan emang nggak sesuai imajinasi kita. Kan kalau orang baca novel itu kan namanya tulisan ya. Tulisan, pikiran kita memvisualisasikan, berimajinasi latar belakangnya jadi imajinasi kita, terus sosok pemeran-pemeran juga sesuai bayangan kita, setting kejadiannya kayak omong-omongan obrolannya juga sesuai, kita punya imajinasi sendiri. Ketika dituangkan dalam film, ini kan versi sutradara. Ya, maka kadang-kadang kita maunya kita kayak gini kok, sutradara kayak gini. Kadang juga di film itu kan nggak berjalan lurus kayak di novel ya. Ada beberapa yang belok, ada beberapa yang memang ya nggak lurus plek sama di novel. Makanya orang udah pernah baca novel, rata-rata kalau nonton filmnya kita kecewa gitu, nggak sesuai ekspektasi. Nah, kalau saya pribadi sih mending nonton film yang belum pernah baca novelnya. Ini termasuk saya kan belum baca sih novelnya, cuma tahu aja judulnya ada novel ini. Ya worth it sih untuk ditonton. Kalau saya sih tertariknya mungkin karena pengen menikmati scene-scene di Lampungnya sih. Kayaknya asik aja gitu loh. Film lebar, scene di Lampung kayaknya belum pernah lihat. Secara nggak langsung ya, kalau saya pribadi sih sebagai orang Lampung ya bangga sih ketika tempat di Lampung itu dipakai untuk film kelas layar lebar gitu. Maksudnya berarti kan representatif gitu, di banyak tempatnya representatif. Terus sayangnya gini, kalau saya lihat secara look ya, kan ini kan film jadul nih, tapi looknya kurang jadul sih kalau aku. Satu dari segi pakaian ya, terus yang kedua looknya kayaknya warna kurang nggak tahu sih, menurut saya pribadi itu kurang jadul gitu warna ya, pakaian sih kurang. Sekarang kalau gitu loh, walaupun make upnya dibuat kayak make up tahun 80-an, tapi masih kurang natural sih kalau masih kayak sekarang. Kita kan mengupayakan supaya dulu make up tahun sekian. Tapi ya selain iya sih, mungkin ya benar juga sih looknya terlalu kekinian sih. Karena kan yang pemainnya juga Febri Astanti juga anak 90-an. Maksudnya looknya kurang tua sih, modelnya juga. Tapi ya jangan seperti apresiasi mas ya, dia berani ada skin, ada anjing. Cuma untuk menurutku sih kalau film menggunakan binatang itu lebih sulit ngaturnya. Iya, lebih butuh effort yang keras. Jadi perlu diapresiasi. Satu, menggunakan binatang emang effortnya keras. Yang kedua, dia ini anaknya Uje loh, anaknya Ustadz. Iya, apalagi anak Ustadz kan. Ustadz, kemudian di situ dia harus main, dia harus punya temen sejati anjing, ya kan? Dia harus ya luas gitu loh sama anjing. Sementara kayak kita tahu kalau orang Muslim itu biasanya kalau sama anjing kan agak-agak susah gitu kalau mau dekat gitu kan, karena emang ya sesuai kepercayaan kalau anjing itu kan najis gitu kan. Makanya di sini memang benar-benar Abizar ini kalau saya bilang ya memang total ya, benar-benar total untuk meranin film ini harus
adaptasi akrab sama anjing gitu kan. Walaupun sebenarnya pasti dia untuk mendekatkan diri sama anjing agak kaku lah awalnya. Saya sendiri walaupun anjing itu mau sejinak apa gitu, mau megang masih gimana gitu kan. Iya, cukup nih apalagi skinnya anjing lari di pantai nih. Ini kabarnya sih nggak berkali-kali ter Mas. Mas Fajarnya bilang ada kalinya 2, 3, sampai 5 kali pengulangan skin yang anjing lari di pantai itu tadi itu. Ya memang sulit sih. Tapi masih ada dengan adanya film ini, sampai optimis sekali kan, maksudnya Lampung itu memang wisatanya tuh sebenarnya nggak kalah sama daerah lain, cuma pengelolaannya yang kurang benar. Iya. Nah, dan dengan adanya film Balada Siro ini, saya sih optimis sih Mas. Maksudnya bakal Lampung bakal dikenal lagi, nggak sekedar kriminalnya doang. Bahwa Lampung tuh punya tempat-tempat Iya. keren seperti ini kayak. Ini baru pantai kedua Ini dalam tempat kedua padahal kan, belum di daerah Lampung Barat sana kayak sebut saja Krui, Pantai Mandiri. Iya. Jadi kalau pantai kalau wisata di dalam explore ini sangat luar biasa sebetulnya. Luar biasa. Nggak, mungkin diawali film ini ya harapannya sih ke depan ada ya pembuat film itu yang pengen explore daerah Lampung yang lain gitu, atau kalau bisa saya tuh pengen coba sih memang film yang memang tema Lampung gitu. Kalau Sumatera udah ada sih yang tema misalnya Sumatera Selatan ya. Kalau dulu itu ada film Si Pahit Lidah kan, memang bener-bener film itu setting Lampung, setting Sumatera Selatan, Palembang ya kan, bahasanya menggunakan bahasa Palembang gitu. Kalau di Lampung harapan saya sih ada gitu loh, film yang memang bener-bener setnya di Lampung, ceritanya memang Lampung gitu. Sebetulnya harusnya ada gitu. Tapi sekarang harapan besarnya dengan adanya Balada Siro ini, harapan besarnya Lampung itu adalah sebagai cara capnya Lampung loh, nggak ada kan sebagai Lampung tuh orang datang ke Lampung begal gitu kan. Enggak, Lampung tuh enggak sekedar begal tuh ada di mana aja loh, di Sabang sampai Merauke pun ya begal itu kan curanmor sebenarnya ya. Misalnya dengan adanya film Balada Siro ini mengangkat beberapa wisata di Lampung, sama berlatar belakang di Lampung, ya inilah Lampung gitu kan, nggak semenakutkan itu kok. Iya nggak sih Mas? Iya, Lampung tuh asik kan. Iya. Ya kan? Oh. Buat film apresiasi kok di Lampung. Iya, makanya untuk saudara-saudara di luar sana tuh ayolah gitu kan, banyak tempat-tempat di Lampung yang bagus-bagus gitu kan, biar lupa gitu kan stereotip Lampung tuh ya seperti tadi yang bilang tadi Image-nya masih negatif. banyak kok sih. Banyak juga kalau perantauan dari Lampung katanya yang ditanya Lampung gimana sih banyak begal ya. Padahal mah sama aja kayak di Jakarta, Tanjung Priok gitu kan. Iya, tiap daerah tuh pasti ada gitu kan. Jadi nggak langsung menjustifikasi ya. Mungkin ya. Saya suka ada film ini, apalagi sekelas bioskop. Ya. Ini tayang Januari ya? Iya, Januari, mulai tayang 19 Januari. Kalau udah pernah nonton festival sih, film ini udah dibuat 2 kali. Iya. Yang pertama untuk festivalnya, versi festivalnya saya juga belum pernah nonton sih, tapi yang jelas itu kan versi layar lebarnya. Katanya sih berbeda sih, kalau bagi yang udah pernah nonton festivalnya, ini dibuat beda karena yang di versi festival katanya kurang greget katanya. Yes, it's over. Saya pengen nontonnya karena pengen nikmatin look Lampungnya, gitu kan? Di layar lebar kayak apa sih look Lampung itu? Ini Lampung deh berarti. Ya, ini Lampung Teluk Betung. Iya, memang kalau Teluk Betung itu pasarnya masih bangunannya bangunan tua semua di situ Teluk itu. Jadi kalau untuk syuting film-film
tahun 80-an wah sih di situ bangunannya memang cocok untuk film-film. Nah ini kan bangunan tua semua. Asli mas, menurut gue sama kayak sampai sih, film ini wajib kita tonton. Film yang wajib kita tonton 2023 lah intinya. Apalagi sebagai kita orang kampung ngomong ngobrol kampung benar. Ada film ya. Kalau sampai ini apa? Maksudnya kalau sampai tema apa? Ngalor gitu dari rumah sampai rumah. Itu kalau itu juga. Bahas kita Indonesia, Lampung Indonesia kan, abad suku. Bahas karya Anda, bahas perang yang macam di kalangan dengan Jepang kan emang dasarnya sih memang tapi nggak terus di sekolah kan. Bahas teater, bahas buku, bahas film lomba, NPC, sama kayak film mati kali. Malah enjoy karena lagi-lagi kayak penonton gitu. Dan memang Dewi ada satu fokus yang dibahas ini Iya. agak repot. Iya. Kalau ngalor itu kan jadi ngalor itu kan ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ketesan ada. Saring ya nggak saring. Ya iya biasa saring kan lah. Apa tuh ayo lah. Oh no. Keren kan? Balada si Roy. Ya kayaknya bakal jadi pembanding film Dylan sih, seberapa kuat. Nah kalau pembanding ngomongin Dylan mas, sampai tim Dylan apa tim si Roy? Kalau aku mah Roy sih. Walaupun aku baru lihat trailernya ya. Satu seruan. Sebenarnya kalau tentang Dylan sih, tentang Dylan ya, kalau itu sendiri apa sih karakter yang paling kuat dari Dylan sih juga Gombalan-gombalannya ini nggak terlalu kena loh mas, nggak terlalu kena untuk kalau kalau pribadi karakter aku, di Dylan itu kan bahasanya yang gombal dan puitis lah ya, memang dia penulis ya Dylan itu kalau nggak salah. Ini juga kan sama, dia juga pengen jadi penulis, sebenarnya mirip-mirip. Cuman karakter perbedaan, kalau ini Roy ini brutal karakternya, Iya. Roy kan brutal. Tapi ya Dylan bukan ketua nih, berarti ketua montor juga kayaknya. Iya, ketua sama-sama ketuanya. Ya itu kesamaan antara Dylan sama Badasiro gitu kan. Tapi sih kalau dari ini, maksudnya kalau ini kan nggak lebay loh, kalau Dylan kan orang lebay di lebay lagi ya karena toko-toko rindu berat. Selera sih sebenarnya. Terus ya itu tadi kayaknya gombalan yang dipakai itu kan menyesuaikan tahun sih. Kalau era tahun itu kata-kata gombalan itu kayak apa gitu. Iya. Maka sebenarnya, nah kalau film ini saya lihat dari trailernya kayaknya bahasanya juga dari bahasanya juga ya kayaknya sih kayak setting film Dylan juga sih. Iya. Karena kan mengupayakan bahasa yang dipakai, kosakata yang dipakai kan yang tren pada tahunnya gitu loh dulu. Bahasa yang dipakai tren pada tahunnya, kata-kata yang dipakai gitu. Itu menjadi susah kalau bikin film yang temanya latar belakang waktunya dulu gitu. Tempo dulu itu gimana sih? Tapi sih tak tunggu dengan balas lagi kesukaan si Roy itu mas. Dia yang seorang anaknya Ustadz terkenal loh pada masanya itu kan Pak Ustadz itu. Dia bisa ya
tak tuh kayaknya seru sih lihat Abizar ini buktinya. Apalagi ini mungkin pernah nggak sih kalau Abizar ini? Kurang paham. Sama. Kurang paham juga. Soalnya kalau yang Febri Rastanti perempuan tadi itu dia kan emang Ya. sering main dan kita yang ini Febri Rastanti ini kan. Kalau Abizar ini kayaknya agak ngerti gitu ya gitu. Nah, ini yang dalam penuh kotak maksudnya ini. Artinya mah, nanti orang penuh kotak. Nah, yang kita kawan mulai dari kalau kahai. Yang cukup dapat porsi yang banyak tuh ya di Kananda itu lah. Iya. Kalau bener aku itu. Kalau di Kananda kan, ada kedua yang jelas. Terus secara bahasa, mulai mulai sama pantai penuh botak tadi. Dan itu untuk menggambarkan pantai ini ya, Anyar. pantai Anyer ya. Ya sebenarnya sih kalau ngomongin Serang sama Lampung sih sama Selatan khususnya sih ya nggak jauh beda sih sebenarnya. Memang ada benang merahnya dari suku juga. Jadi pantai Anyer udah kurang representatif lah ya kalau untuk syuting film lah, ini terlalu udah terlalu ramai atau gimana gitu ya. Tapi yang untuk perlu kalian tahu ya di daerah Wemuli, nah Wemuli di Punjer mas ya, Punjer ke sini itu malah banyak kan orang Jaseng sama orang ya Sunda, ya sekolahnya juga karena kan memang Sumatera sama Jawa dulu kan pernah gabung gitu kan, itu semua malah Sunda apa? Mana Sunda apa ya mas? Sunda ini tradisional banget ya mas. Tahu lah mas? Tahu saya sih Lampung sih. Hah? Enggak masih ngendara Punjir. Punjir. Dari Punjir munggah. Mungkin nenggon desa apa ya? Iku Sunda kabeh mas full kayak Sunda iki enggak iso bahasa desa. Kayak nang ngono enggak mengenyam pendidikan. Maksudnya enggak dilarang ya, tapi anak lebih ke pondok. Itu sampai ke bahasa desa ya, enggak mudah. Nah, begitu sebaliknya di Serang Banten itu malah ada satu kampung yang Lampung banget ya, dia bukan pendatang memang asal situ. Lampung nggak mas? Lampung Serang. kan? Iya, Serang. Tak posting ini. Saya desa di Lampung. Saat desa Lampung, dong, nggak beda kalau yang ini, nggak ada yang beda lagi. Tapi saya itu untuk Lampung pendatang loh, memang. Situlah ya. Sebelum dipisahkan oleh Gunung Krakatau mungkin. Makanya kalau dibilang ya Anyer atau Serang sama Lampung Kota itu memang ada katanan mungkin ya. Suku Lampung di Serang, desa suku Lampung. Roy. Di sejarah panjang, menyusui sejarah panjang kampung Lampung di Anyer. Nah, ini batas desa di desa Cikoneng nama desanya. Ini ada tubuhnya. Nah, desa Cikoneng ini semua Lampung, dan dia juga asli Lampung, bahasanya Lampung semua. Memang dulu mungkin masih Kan? masuk ke situ. Nah, sedangkan di desa Punjer sini, sebelum Punjer ini, itu full orang Sunda semua, dan Sundanya itu bukan Sunda yang modern, Sunda yang masih tradisional. Bahkan lebih sering anak-anaknya pakai sendal, kok nggak pakai sendal. Nama artinya Cijuet juga, Cijuet kan loh, saya mau tahu namanya. Cijuet kan juga bahasa Iya, bahasa Sunda. Iya. Nah, Lampung ini ya beragam. Oke lah. Ya oke lah. Overall pokoknya nonton lah ya. Nah, Di bulan Januari kalau nggak punya sangu buat ke bioskop ya nanti nonton versi
jangan download versi cam-nya ya. Versi cam. Sayangnya belum ada kabar ya sih dia Balada Sira ini tampil saya tayang di aplikasi streaming kayak video apa Netflix itu belum ada kabar. Iya, sih. kalau kan kayak misalnya selain di bioskop Hotstar. apa tapi kalau di Netflix itu nggak di bioskop malahan ya. Nggak, tapi kan resmi. Nah, yang penting resmi. Dia memang Netflix tapi nggak di bioskop kan gitu kayak film di Netflix. Mungkin kalau yang filmnya bioskop mungkin di versi internetnya enggak paling. Ya oke lah, intinya film Balada Sira ini sebagai kita yang orang Lampung ya wajib nonton lah intinya kan. Dan bahkan ya share lah kemana-mana gitu kan. Ya Karena bentuk support, kan bentuk support kita gitu lah. kan. Karena Eh, paling enggak ya kita bisa mempromosikan wisata Lampung paling enggak film ini menurut saya pribadi sih. Buat orang yang nggak tahu kan kita bisa ngasih tahu ini loh film namanya di Lampung keren kok buat film. Jadi sebagai warga Lampung ya selain wajib nonton itu juga wajib share dan ngasih informasi gitu kan ya tentang wisata Lampung. Yoi nggak bro? Yo iya. Tapi ini ngomong kan kesel banget deh gini. Lo Kayaknya kesel baik. jalan nggak segar berarti buka Nggak segar, kamera. iya. Hah? Iya. Tapi ya usah. Oke teman. Gue bisa segar nih lah. Enggak usah. Luxing kayak salju dulu. Nek GoPro nggak ada ganggu kayak nggak sanggup itu ya original masuk ke iPhone aku ya malah nggak mumet. Oke lah yuk. Oke guys, sampai jumpa di balahan selanjutnya. See you. Ya jenenge bebalahan. Oh, Bebalahan. Sekenyan. apa jadi? Bebalahan. Bebalahan itu apa? Bahasa Lampung. Ngobrol-ngobrol. Ngomong ngalor ngidul lah ya. Ngomong itu deh, dengan bebalahan. Bebalahan ngobrol ngalor ngidul. Sampai jumpa di balahan selanjutnya. Jangan lupa tonton film Balada Sira. Tadi deh cok. Iya, cocok.